Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Brian Arwana. Hari ini saya mau berbagi pengalaman beberapa hari yang lalu ada cacing menempel di badan ikan saya. Saya juga bingung awalnya cacing itu datangnya dari mana sih. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya ini supaya teman-teman gak ketinggalan kalau ada update video terbaru dari saya. Nah, saya ceritakan kronologinya dulu ya teman-teman. Jadi waktu itu saya sempat melihat ikan saya itu ada ngangkat sisiknya 2 sisik. Nah, kemungkinan yang pertama apakah dia kembang sisik? Kalau kembang sisik saya rasa sih enggak, karena suhu air selalu saya maintain 30 dan 32 derajat. Dan juga akuarium sering saya kuras dan sering saya ganti air, kapas sering saya ganti. Jadi kemungkinan pertama kembang sisik saya coret. Nah, kemungkinan keduanya adalah apakah ikan saya lompat lalu menabrak sesuatu yang keras. Nah, tapi sisiknya antara lepas dan tidak. Karena waktu itu saya lihat sisiknya di bagian belakangnya itu ada semacam garis. Nah, saya pikir dia lompat, sisiknya antara lepas dan tidak. Biasanya kayak gitu saya diamkan 2-3 hari, sisiknya rapat lagi. Nah, setelah saya tunggu 2-3 hari, kok sisiknya tidak semakin pulih, tetapi makin melebar ya, makin celahnya makin besar. Maka dari itu saya putuskan waktu itu saya ambil aja deh sisiknya supaya sisik barunya tumbuh. Setelah sisik saya lepas, ternyata ada semacam benang yang keluar dari badan ikan. Apakah itu cacing? Saya belum yakin awalnya. Lalu saya ambil lagi ikannya, saya pegang, lalu saya ambil, ternyata betul cacing. Nah, kalau teman-teman saya sih bilang itu namanya cacing pita. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat pengalaman saya waktu kemarin menghadapi cacing pita ini ya.
Ini cacing teman-teman, entah dari mana. Ikan makan udang beku terus, mungkin dari tank matnya. Nah, cacing nih, cacing hidup bersembunyi di bawah sisik yang menyebabkan sisik jadi mekar ya, lama-lama busuk. Jadi tadi awalnya saya pikir sisik lepas, ternyata ada benang ya, ternyata di dalamnya ada cacing. Ini cacingnya nih, saya tarik tadi karena licin, saya tidak punya alat jepit seperti pinset ya, jadi tadi pakai kuku. Ternyata saya tarik panjang juga nih, cacingnya panjang nih teman-teman. Setelah diambil cacingnya nih, kita lihat bagian tubuh kirinya kayak seperti memar nih, merah. Saya nggak sengaja nyabut sisik di belakangnya, dia nggak terlalu merah, hanya sebatas bekas sisik lepas kulitnya. Tapi kalau yang depan yang ada tempat hidup cacing itu tadi lebih merah ya. Nah itu merah tuh teman-teman tuh, nah merah kayak luka lebam. Ya terlihat jelas ya teman-teman, merah lebam. Kalau ditanya obat apa, saya tipikal orang yang meminimalisir penggunaan obat ya. Selama itu masih bisa recovery dari ikannya sendiri, lebih baik kita kurangin obat-obatan. Kalau mau pakai obat bisa pakai pomade atau Elbayu ya, tapi kalau saya sih biarkan recovery dulu, kita pantau 1-2 hari ke depan. Kalau memang misalkan tidak membusuk dan tidak melebar, ya udah lanjut aja. Hanya pastikan kualitas air bagus dan suhu air selalu di atas 30 ya. Kalau bisa 31 atau 32. Tebakan saya berasal dari Dutch ini. Ini Dutch agak besar, sekitar 12 cm. Baru saya pindahkan bersama teman-teman yang lain di akuarium ini ya. Ini berlumut karena saya tanning ikannya, SR-nya. Jadi berlumut, bukan karena kotor. Ini baru saya kuras 3 hari lalu. Nah ini prediksi saya dari Dutch ini, dia berasal dari akuarium yang lain bersama ikan Dutch yang besar, yang sekitar 20 cm, dan makannya ikan mas hidup. Nah di akuarium ini ikan makan udang potong semua, udang beku semua. SR saya ini juga makan udang beku. Jadi prediksi saya berasal dari Dutch yang baru pindah ke akuarium ini, yang sebelumnya makan ikan mas atau udang yang tidak di karantina dulu ya. Jadi udang beli hidup, lalu saya masukin ke akuarium. Nah, berdampak adanya cacing yang menempel ke SR saya ini. Oke, kita lihat akuarium yang isinya Dutch besar. Nah, sebelumnya Dutch yang tadi berasal dari akuarium ini. Di akuarium ini memang saya kasih makan ikan hidup ya, ikan mas hidup ini untuk Dutch saya yang besar ini. Karena kalau SR saya ini makannya ikan mas beku. Nah, ini Dutch saya yang besar makannya ikan mas hidup bersama ikan Dutch yang tadi yang 12 cm.
Jadi besar kemungkinan cacing tadi dibawa dari pakan hidup. Ada ikan mas, ada udang hidup yang tidak saya karantina, saya masukin ke akuarium. Lalu datsnya menjadi inang. Kemudian saya pindah ke akuarium yang SR 23 cm tadi. Nah, berakibat SR 23 cm saya itu kena cacing tadi ya. Oke, itulah pentingnya mengkarantina pakan, karena bisa membawa kuman penyakit, jamur, bahkan cacing pita tadi ya. Untuk teman-teman yang kasih makan ikannya dengan menu hidup, saya sarankan untuk mengkarantina pakannya. Nah, datsnya tadi itu sekitar 1 minggu yang lalu lah saya pindah bersama teman-temannya di sini, karena dia paling kecil sendiri di akuarium yang tadi. Takutnya nggak kebagian makan. Kalau di sini pasti kebagian makan karena makannya udang beku, udang potong. Oke teman-teman, ini sudah sekitar 20 jam dari semalam saya lepas sisiknya, yang ternyata ada cacing pitanya. Nah, terlihat lukanya tidak melebar ya, dan juga tidak tambah parah ya. Berarti bisa dikatakan kita tidak perlu obat ini teman-teman. Kita cukup jaga kualitas air, sering cuci kapas, minimal 3 hari sekali, dan juga suhu air kita pantau 30 sampai 32 derajat ya. Oke, kita lihat suhu air. Di sini menunjukkan 30 ya, teman-teman. 30 lebih. Jadi masih masuk kriteria 30 sampai 32. Oke, kita pantau lagi 24 jam ke depan bagaimana kondisi badan yang luka ini. Semoga tambah pulih ya. Kalau tambah parah kita baru kasih obat. Obatnya Pomade atau Elbayo. Oke teman-teman, ini 48 jam dari pencabutan sisik kemarin ya. Kita pantau kondisi sisiknya, kondisi badannya. Nah, ternyata memarnya mulai pudar ya. Kalau merahnya tambah parah baru kita pakai obat. Ternyata ini memarnya mulai pudar. Berarti kondisi ikan ini stabil, tidak perlu pengobatan lanjutan, tidak perlu tambahan obat-obatan. Cukup dibiarkan saja supaya tubuhnya recovery sendiri. Ikan kalau terlalu banyak obat juga nggak bagus buat kesehatan dia ya. Biarkan alaminya dia menyembuhkan dirinya sendiri. Oke teman-teman, ini hari ketiga, 72 jam dari dilepasnya sisik kemarin yang ada cacing pita. Kita lihat semakin pudar ya. Itu luka yang mungkin kepala cacingnya ngegigit bagian kulit ikan ya. Jadi masih ada luka sedikit, tetapi makin kesini makin pudar. Berarti tidak perlu pakai obat ya. Dan ikan pun makannya lancar, tidak ada menggok makan, dan juga berenangnya aktif ya. Dan jangan lupa dipastikan suhu air selalu di atas 30. Kalau bisa 32 dulu selama masih ada luka ini.
karena luka ini kalau dikasih suhu hangat akan sembuh sendiri kalau ikan makannya teratur, istilahnya self healing. Oke teman-teman, ini update hari kelima dari sisik dilepas kemarin. Sengaja saya pakai lampu putih. Nah, lukanya makin pudar ya. Nah, bekas sisik lepasnya kelihatan, lukanya udah makin pudar. Oke, berarti tidak perlu obat ya teman-teman. Ikan juga makan lancar, agresif, tidak ada ciri-ciri sisik mekar lagi di tempat lain, tandanya cacing udah aman. Oke teman-teman, semoga video dari saya ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa selalu karantina pakan hidup sebelum kita kasih ke ikan kesayangan, dan jangan lupa selalu jaga kebersihan dan selalu memantau ikan kesayangan kita agar setiap perubahan yang terjadi di ikan kita langsung tanggap ya, jadi bisa langsung kita tanganin. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen channel saya Brian Arwana, supaya kalau ada video terbaru dari saya teman-teman gak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Terima kasih sudah menonton.